Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tausiah Ustadz, tempat kita berbagi inspirasi dan ilmu seputar Islam. Semoga video ini membawa manfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Bismillah. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, khususnya di tahun ini 1444 Hijrah. Tentu kita berharap seluruh rangkaian ibadah yang telah ditunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan terbaik, insya Allah. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, mengabulkan doa-doa kita, dan menaikkan derajat kita dari sekedar hamba Allah yang beriman menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saudara-saudariku, alhamdulillah setelah kita menuntaskan siam Ramadan, kita memasuki bulan baru di tanggal yang baru dan tentunya dengan rangkaian-rangkaian ibadah sunnah khususnya yang menyertai dan tidak ditemukan di waktu-waktu yang lain. Syawal adalah bulan spesial saat hari pertamanya selain melepaskan kita dengan rangkaian ibadah Ramadan juga menghadirkan rangkaian ibadah sunnah-sunnah yang hanya ditunaikan di waktu itu saja. Mulai dari sholat Idul Fitri di hari yang pertama, memperbanyak takbir, membangun dan mengeratkan silaturahim, dan disusul pada hari-hari berikutnya dengan menu-menu sunnah yang tentu melahirkan keistimewaan yang tidak sama dengan waktu-waktu lainnya. Alhamdulillah, ada satu informasi penting yang disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang informasi ini dirangkum oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Muslim nomor hadis 1164. Informasi ini bersambung hingga ke Rasulullah SAW saat beliau bersabda, "Man shama Ramadana wa atba'ahu sittan bin Syawal faka'annama yasumud dahra." Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Ingat, puasanya dirangkaikan dengan apa? Ramadan. Man shama Ramadana. Siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Thumma atba'ahu sittan bin Syawal. Lalu diikuti dengan menunaikan puasa sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Nah, 6 hari ini bisa dilakukan berturut-turut. Misal, Anda memulai, misalnya ada yang bahkan sudah di hari ini, di hari Senin. Ada yang memulai di hari Selasa atau Rabu misalnya. Silahkan. Bisa dilakukan berturut-turut. Kalau Anda mulai di hari Senin, saat ini sudah dilakukan misalnya, alhamdulillah, maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada yang melakukan di hari Selasa misalnya, ya, bisa Anda lakukan di Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini yang berturut-turut. Tapi kalau Anda pun menginginkan waktunya terpisah karena ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya membangun silaturahim, ada acara halal bihalal yang mempertemukan banyak kalangan untuk mengeratkan kembali silaturahim, membangun ibadah sosial yang tingkatannya juga cukup tinggi, maka boleh dijeda yang kemudian Anda bisa dilakukan misalnya kesempurnaannya sampai bahkan terbentang di akhir Syawal. Jadi jika Anda memulai misal di tanggal yang ketiga, maka 3, 4, 5. Saat tanggal 5 ini misalnya ada satu undangan khusus yang tidak bisa Anda hindari, dan untuk menghormati itu ada hidangan-hidangan yang dapat dinikmati bersama. Maka Anda bisa jeda dulu, lalu Anda lanjutkan di tanggal yang berikutnya.
5 misalnya jeda, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 6 hari. Atau juga mungkin di sela-sela itu ada yang terjeda, ya yang penting Anda mengambil, tidak harus berurutan, ya berurutan tadi dilakukan baik, tidak berurutan pun tidak ada masalah. 6 hari itu. Jika bisa dilakukan, maka faka'annama yasumu ad-dahra. Maka seakan-akan orang yang menyempurnakan puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal itu, faka'annama yasumud dahra, seakan-akan dia menyempurnakan puasa sepanjang tahun. Ada sebagian ulama yang melogikakan dengan menghitung, dengan pendekatan jika kita menunaikan puasa di bulan Ramadan selama sebulan, baik 29 ataupun 30 hari. Dikalikan setiap harinya 10 kebaikan. Dasar hukum 10 itu bisa diambil misalnya di Al-Quran surah yang ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang menunaikan perbuatan baik yang bernilai ibadah, maka dia mendapatkan padanan pahala. Setiap ibadah itu setidaknya 10 kebaikan. Ini ya. Jadi kalau satu pekerjaan baik, nilainya paling sederhananya, paling kecilnya ada 10, maka dikalikan dengan 10 itu. 29 atau 30 hari dikalikan 10. Maka didapatkan 290 atau 300. Lalu 6 dikalikan dengan 10, maka didapati 60. Jika Anda jumlahkan 290 tambah 60, ambil yang paling terkecil ya misalnya, maka mendapatkan 350. 350 ini kalau pendekatannya bulan Hijriyah, bukankah sangat mendekati hitungan setahun secara umum ya kan? 350 sekian. Ya, kan orang Arab suka membulatkan itu. Kalau ada 42 disebut al-arba'in. Ya demikian, ketika Anda misalnya menunaikan 30, dikalikan 10, 300 tambah 60, 360 ya. Nah, kalaupun dihitung menggunakan pendekatan Hijriyah ataupun pendekatan Masehi, tentu ini secara umumnya dinilai sebagai bilangan setahun penuh. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, yang kedua, ada yang sangat menarik. Orang-orang yang konsisten menunaikan ibadah Ramadannya, lalu dia menyempurnakan ibadah Ramadan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dengan meningkatkan ibadahnya. Jadi, syukur ketika diberikan kemampuan untuk meningkat ibadah saat Ramadan adalah berupaya menjaga ritme ibadah itu sehingga tetap berjalan baik pasca Ramadan. Walaupun mungkin tidak seoptimal Ramadan, karena keadaannya tentu tidak sama. Tapi kita bisa bandingkan dengan yang sebelum Ramadan. Jika sebelum Ramadan mengajinya hanya 3 ayat, maka pasca Ramadan, misal kita dapati 1 halaman, kita dapati 1 lembar. Lalu itu terjaga. Lalu ditunjukkan juga dengan kita berkomitmen meningkatkan ibadah seperti puasanya. Dan diawali dengan puasa apa? Sunnah. Di bulan apa? Syawal. Nah, itu yang mahal. Itu yang mahal. Jadi, poinnya adalah ketika kita mampu mensyukuri nikmat menunaikan ibadah Ramadan dan mampu mengaktualisasikan semua nikmat itu dengan meneruskan secara konsisten ibadah-ibadah kita dalam rangka syukur kepada Allah, itu yang diapresiasi tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai puasa kita bukan terbatas di Ramadan, tapi seakan-akan setiap waktu terjaga sampai ketemu Ramadan kembali. Itu esensinya. Jadi bukan sekedar tambah 6 dihitung, apalagi kalau menggunakan satu pendekatan yang tidak keren. Karena ada perbedaan 29-30, maka saling memperbincangkan ini yang sempurna, ini yang setahun, yang tidak, bukan. Esensinya bukan itu. Esensinya bagaimana kita bisa menjaga spirit Ramadan kita sehingga berlangsung secara kontinu sampai dengan akhir di bulan Ramadan itu, terus berlanjut 11 bulan berikutnya sehingga terjaga kondisi spiritualitas kita seakan-akan kita dalam kondisi puasa selama setahun. Itu poinnya ya. Jadi memahami makna secara real, memahami lafzi tadi, memahami makna secara kontekstual. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Kalau kita padukan keduanya secara tekstual, pahalanya seakan-akan didapati selama setahun. Secara kontekstual, dia terjaga selama setahun dengan spirit puasanya. Dia meningkat ibadah, dia menghindari dosa, sampai dia bertemu Ramadan berikutnya. Kalau mampu dilakukan seperti itu, maka ada kebanggaan saat dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lis-shaimi farhatani. Ada 2 kebahagiaan, kebanggaan bagi orang yang telah menunaikan puasa. Farhatun 'inda yuftir. Maka kebahagiaan pertama ketika dia tengah berbuka, saat dia puncaknya memasuki Idul Fitri.
Dan yang kedua, saat ia menghadap kepada Rabbnya, membawa pahala puasanya karena berhasil menaklukkan nafsunya dan berhasil menjaga ritme puasanya dalam kondisi spiritual yang baik sampai di ujung wafatnya. Semoga kita semua digolongkan pada golongan-golongan terbaik yang mampu menjaga ritme ibadah kita pasca Ramadan, meningkatkan kemampuan terbaik kita dalam mengabdi kepada Allah dimulai di bulan Syawal ini, dan insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.